Saya waktu itu melawan FPI. Waktu FPI masih jaya-jayanya. Ini teman-teman dari Densus tahu betul itu. Saya diancam, mobil saya dikuntit, difoto dari belakang. Saya tahu anak kamu sekolah di mana. Ternyata setelah ditrace gitu, ternyata memang dari kelompok ini. Waktu itu saya merasa sendirian, Pak. Wah, ini ada Kiai Fuad, ada Kiai Iman. Wah, ini banyak ini yang bantu. Karena begini, ketika saya sekolah di Amerika, saya menemukan 2 buku. Nah, ini 2 buku itu menceritakan mengapa kok Indonesia ini berbeda dengan negara lain yang menghormati Habib itu secara berlebihan. Di negara lain nggak ada. Tapi di dalam buku itu saya agak sedikit terpengaruh juga. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kecintaan orang terhadap yang gelar Habib ini mengapa sangat berlebihan. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Jadi banyak buku yang menulis tentang ini, terutama adalah tentang snookergronya. Di situ dijelaskan temuan snookergronya di Arab itu ternyata itu memang orang Indonesia yang sekolah di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah. Ketika itu di Jeddah itu ada salah satu sekolah agama yang sangat masyhur gitu, yang sekarang sudah tidak ada. Karena dulu di situ mengajarkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak Wahabi berkuasa, sekolah yang di Jeddah ditutup. Di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu hampir mencium kakinya, kata snookergronya. Dan sepintar apapun orang Indonesia kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kakinya. Bahkan di situ kata snookergronya, meskipun dia ini orang Arab yang tidak jelas asal usulnya, pun orang Indonesia itu tetap mencium kakinya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu dia memberi saran kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyeimbang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa Pangeran Diponegoro. Ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disulap bahwa mereka ini habaib, dzurriyyahnya Nabi. Ketika saya membaca itu, ketika saya kembali ke Indonesia, ternyata saya menemukan itu. Dan saya tuh agak sedikit kaget ketika tahun 2012 saya menghadiri salah satu haul seorang Habib di Empang, di Bogor. Nah, dalam pidatonya itu betul-betul menyakitkan buat saya, Kiai. Bahwa kalian ini pribumi, kalian semua ini kalau kami ini nggak datang, buyut-buyut kami nggak datang ke sini, kalian masih menyembah pohon, katanya. Nah, ini yang saya betul-betul berontak ketika itu. Saya kaget waktu itu. Nah, dari situlah kemudian saya mulai ada ketertarikan. Ternyata kita semua ini sudah dihipnotis oleh Belanda itu. Bahwa apapun yang bertampang Arab itu seolah-olah Habib, yang kemudian kita betul-betul menjadi inferior. Dan produknya kita rasakan hari ini. Dan saya betul-betul kaget ketika ada seorang kiai dari Jawa Timur yang tergabung dalam NU garis miring itu mengatakan sampai kapanpun bangsa Arab itu akan terahnya jauh di atas kita. Ini adalah terah yang sangat mulia, katanya. Wah, saya makin penasaran lagi. Bahasa dari seorang kiai dari Jawa Timur ini ternyata memang penafsiran sepihak. Dari situ kemudian ketika muncul FPI dengan segala arogansinya, ya jujur saja saya kemudian berusaha ini harus dilawan. Kalau enggak kita itu dijajah oleh kalau enggak kita itu betul-betul akan terus terjajah secara fisik oleh Belanda sudah selesai, tapi terjajah secara pemikiran oleh kelompok-kelompok orang yang masih terpengaruh oleh penjajahan fisiknya Belanda.